Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hari ini balik lagi ke YouTube gua, dan hari ini kita akan membahas mengenai sandwich generations. Nah, sebenarnya kayak apa sih sandwich generation? Nah, jadi sebenarnya sandwich generation adalah generasi biasanya nih milenial nih, kayak gua atau orang lain yang seumuran yang masih harus menanggung kebutuhan keluarganya. Maksudnya dalam arti adalah keluarga seperti adik, kakak, orang tua, sanak saudara. Nah, sandwich generation ini banyak banget di Indonesia. Nah, gue pribadi adalah sandwich generation. Saya gue masih membantu orang tua gue untuk memenuhi kebutuhannya ya. Kemarin kenapa sih gue pengen bahas mengenai ini? Karena kemarin tuh ada di Instagram Joska. Nih, nanti gue kasih ya. Nah, di sini di Instagram Joska itu ada yang nge-share tentang kisah dia menjadi sandwich generation, di mana dia masih harus menanggung biaya ibunya, dan juga dia membayar hutang resepsi nikah kakaknya, dan dia juga menanggung biaya keluarga kakaknya dari istrinya sama ponakannya yang berumur 1,5 tahun. Bayangin, sebenarnya gini, sandwich generation itu terjadi ketika banyak orang tua kita itu yang masih financial planningnya itu masih buruk. Jadi dia masih mengharapkan anak-anaknya untuk membantu. Nah, ini sebenarnya ada pro dan kontranya. Pro-nya adalah sebenarnya emang kewajiban kita sebagai anak untuk membantu orang tua. Itu adalah hal yang wajib, dan kita nggak boleh hitung-hitungan ya sama orang tua, karena emang yang melahirkan kita ke dunia, dan kita istilahnya kan kita masih banyak utang budi yang harus kita bayar lah. Walaupun kita mau bayar sampai segimananya juga nggak akan kebayar, karena jasa orang tua kita tuh nggak bisa diukur dengan harta benda. Nah, akan tetapi banyak terjadi si sandwich generation ini merasa kewalahan ketika dia harus memikirkan kehidupannya sendiri. Misal nih, dia harus menikah, dia harus menabung buat beli rumah, beli mobil, beli apapun yang memang untuk memenuhi kebutuhan dia. Tapi dia harus memikirkan keluarga besarnya, misalnya dia harus memberi uang ke adiknya, ke kakaknya, ke orang tuanya, dan lain sebagainya. Sebenarnya ini bukan hal yang enak ya, misalnya berada di generasi seperti ini dan kondisi seperti ini. Ya, ibaratkan sandwich kan, itu ada atas bawahnya tuh, keduanya itu kayak gencet ya. Nah, si tengahnya ini adalah kita gitu loh, si sandwich generation tadi. Nah, jadi dia harus memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang tua atau keluarganya. As I said before, ini sebenarnya terjadi sandwich generation ini adalah karena di generasi sebelumnya, itu generasi sebelum kita itu mereka tidak memiliki financial planning yang bagus, ataupun adanya kegagalan dari generasi sebelumnya untuk merencanakan keuangan mereka, sehingga di saat anaknya sudah bekerja, mereka masih istilahnya itu berharap sama bantuan dari anaknya. Nah, kewajiban sebagai sandwich generation ini adalah kita semua itu untuk memutus mata rantai dari generasi ini. Makanya dari kita untuk merencanakan semua financial spending kita, supaya kita nanti ketika kita udah mempunyai anak dan anak kita udah kerja, itu kita tidak bergantung sama anak kita. Kayak kita bisa self sufficient lah, dan juga financially independent, tidak bergantung sama orang lain. Gimana caranya untuk memutus mata rantai si sandwich generation ini adalah ada 5 nih, according to financialbusiness.com. Pertama, itu kita harus memiliki penghasilan yang memadai, of course. Nah, ini ya gimana kita mau menghidupi diri kita sendiri ataupun membantu orang tua kalau misalnya kita tidak mempunyai
penghasilan yang memadai. Nah, so how you do that? It's you have to work really hard, find a good job, and works the very best you can to get a lot of money. It's obvious right now. Second is buat perencanaan keuangan yang hati-hati. Nah, ini penting banget. Jadi kita harus mengatur spending kita. Ini jadi kayak ini harus rinci ya. Jadi gimana cash flow kita harus rinci. Berapa sebulan kita harus habiskan memenuhi kebutuhan kita, berapa harus membayar tagihan atau cicilan, berapa yang harus kita alokasikan untuk orang tua atau membantu keluarga kita, dan lain sebagainya. Ini harus rinci. Dan make sure kita masih ada uang untuk nabung, karena ini adalah I think emergency funding itu adalah penting ketika kita ada apa-apa. Jadi kita masih ada pegangan untuk solve that problems. Nah, ketiga adalah kita harus bijak kelola keuangan. Ini memang antara gaya hidup kita gini, misalnya kayak I have to say you need to spend below your means gitu loh. Misalnya kalian bisa beli motor tapi kalian masih harus masih pakai sepeda. Misalnya uang kalian bisa beli mobil tapi kalian masih pakai motor. Ya kayak gitu. Jangan sampai gengsi kita harus beli barang high and then fancy, padahal kita nggak terlalu butuh banget. Nah, I don't say that you cannot buy fancy things. You can buy, but as long as you have planning lo, ketika lo mau beli barang itu, kayak lo harus ngasilin uang berapa dulu gitu loh. Lo harus spare uang berapa. Jadi kayak emang I don't really melarang orang-orang untuk beli fancy stuff. It's as a reward yourself, karena lo harus istilahnya tuh memberi reward ke diri lo ketika lo udah menghasilkan menghasilkan some amount of uang gitu loh. It's okay to give reward to yourself, but you need to bijak dalam mengelola keuangan lo. Jangan sampai lo beli sesuatu dan kemudian lo jadi bangkrut, ya kayak lo nggak punya uang tabungan sama sekali. Keempat, ajak kerabat bekerja sama menanggung beban. Nih, kalau misalnya kalian punya kakak atau adik ataupun siapapun yang memang udah punya penghasilan sendiri, nah istilahnya itu kerjasama lah sama sama kakak, adik-adik lo atau saudara lo untuk membantu orang tua. Nah, jangan semua beban itu ditanggung lo sendiri. I mean, we need to have a fair share gitu loh ke saudara-saudara lo. Nih, tapi kalau misalnya kalian anak tunggal, ya mohon maaf, emang kalian harus istilahnya stand on your own gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian punya saudara, ya why don't we just berbagi gitu loh kewajiban kita buat orang tua. So, kelima, terakhir, itu merencanakan keuangan sejak dini. Nah, ketika kalian udah istilahnya tuh udah mempunyai penghasilan sendiri, itu emang harus kita bijak, kita mikirnya ke long term ya, jangan short term. Misalnya kalian dapat uang sekian juta rupiah, itu kalian harus istilahnya spare berapa persennya untuk nabung ataupun untuk investasi. Nah, kalau misalnya kita yang anak-anak muda ini masih nggak butuh-butuh banget uang yang uang cash yang banyak kan. Nah, kita bisa milih beberapa instrumen financial instrumen gitu loh. Ada bisa beli ori ataupun beli nabung di deposito ataupun investasi saham, it's okay. Or reksadana. Nah, nabung di bank, I don't really recommend nabung di bank, karena ketika kita nabung di bank itu istilahnya bunganya itu akan kalah sama inflasi. Nah, saran gue adalah ya either itu kita, ini preference ya, either itu emang di saham atau reksadana atau beli obligasi pemerintah, karena tuh bunganya udah oke banget, deposito juga oke banget. So that's it. I think
So I need to once again I need to give a shout out to everyone, all of the sandwich generation in Indonesia or even in the world, karena kalian emang luar biasa. Karena ketika kita membantu keluarga sendiri itu adalah kayak sedekah, dan ketika kita bisa membantu, apalagi membantu orang tua sendiri, itu istilahnya bisa melancarkan rezeki kita. I believe that. That's it. Thank you for watching and bye bye.